Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah Salsarahmania Batubara dengan NPM 3122085 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu jurnal ilmiah atau karya ilmiah yang berjudul Konsep Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Latar belakang. Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar bagi pendidikan anak selanjutnya. Atau dapat pula dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat dasar bagi pendidikan yang pertama dan utama. Dikatakan demikian karena segala pengetahuan, kecerdasan, intelektual, maupun minat anak diperoleh pertama-tama dari orang tua atau keluarga dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, orang tua harus menanamkan nilai-nilai yang sangat diperlukan bagi perkembangan kepribadian anak-anaknya, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan memiliki sifat kepribadian yang baik pula. Seperti tidak mudah marah, tidak mudah emosional, mampu beradaptasi, dan lain sebagainya. Dalam keluarga, orang tua terutama ayah sebagai kepala keluarga dengan bantuan anggotanya harus mampu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebuah keluarga. Seperti bimbingan, ajakan, pemberian contoh, kadang sanksi yang khas dalam sebuah keluarga, baik dalam wujud pekerjaan, kerumah tanggaan, keagamaan, maupun kemasyarakatan lainnya, yang dipikul atas seluruh anggota keluarga atau secara individual, termasuk interaksi dalam pendidikan keluarga. Tugas keluarga sangat penting, yakni menciptakan suasana dalam keluarga, proses pendidikan yang berkelanjutan atau continuous progress, guna melahirkan generasi penerus atau keturunan yang cerdas dan berakhlak atau berbudi pekerti yang baik, baik di mata orang tua dan masyarakat. Fondasi dasar-dasar yang kuat adalah awal pendidikan dalam keluarga, dasar kokoh dalam memulai kehidupan yang lebih berat dan luas bagi perjalanan anak-anak berikutnya. Setelah latar belakang, ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui konsep pendidikan keluarga dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu, manfaat penelitian. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana konsep pendidikan keluarga dan mengetahui peran keluarga dalam pendidikan. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik studi pustaka. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana penelitian melakukan pengamatan melalui Google Form atau dengan cara mengisi kuesioner angket ke objek penelitian. Hasil dan pembahasan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap peserta didik untuk dapat membuat peserta didik itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat peserta didik lebih kritis dalam berpikir. B. Pengertian keluarga. Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat mendidiknya. Menurut Sheila Sumarjo, keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama dan bersifat alamiah. Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangannya sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa. Bahasa dan adat istiadat, seluruh isi kebudayaan seharusnya menjadi tugas yang dikerjakan keluarga dan masyarakat di dalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga. Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, sebab di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Ketika orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mendidik anak, maka pada waktu yang sama anak juga melaksanakan pendidikan dari orang tua. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. C. Materi pendidikan keluarga dalam Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim yang memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawali dari lembaga yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga menuju yang besar dan luas.
Kegagalan pendidikan pada usia dini akan menyebabkan manusia terbakar emosinya oleh dirinya sendiri yang tidak terarahkan pada usia dininya. Sebagaimana yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang tertera pada Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Berdasarkan ayat tersebut, sebagai pemimpin keluarga, orang tua juga berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Karena itu, orang tua harus melatih dan membiasakan anak dalam perbuatan yang baik dan terpuji melalui keteladanan yang diberikan agar keyakinan agama tertanam dalam jiwanya. Dan setiap orang tua berkewajiban untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka dengan cara memberikan arahan, bimbingan, serta mengajari akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak yang buruk sejak usia dini. Begitu pentingnya peranan orang tua terhadap pendidikan anaknya karena menyangkut masa depan anak, dan pendidikan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga kewajiban orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya menjadi muslim yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya dapat tercapai. D. Tujuan pendidikan dalam keluarga. Prinsip pendidikan menurut Hong Hu-gi tidak menekankan pada siapa atau pelaku, namun lebih menekankan pada tujuan dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, tujuan pendidikan meliputi: A. Pendidikan fisik, mencakup semua aktivitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya. B. Pendidikan emosi. Pendidikan emosi ini mencakup pendidikan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pendidikan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya. C. Pendidikan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Dari 3 tujuan pendidikan dalam keluarga tersebut, orang tua juga harus mengetahui untuk perkembangan anak dalam pendidikan, dan orang tua harus peka dalam mendidik anak jika anak tersebut memang harus butuh pengertian atau pengawasan oleh orang tuanya. Anak juga butuh pengertian atau pengawasan dari orang tuanya karena mereka berpikir bahwa ada rasa cinta dan kasih sayang yang mereka rasakan dari orang tuanya. Jika tidak ada, maka anak akan mencari perhatian dari kenakalan yang dibuatnya agar diperhatikan oleh orang tuanya. Selanjutnya, E. Peran keluarga dalam pendidikan. Dalam rangka menanamkan akidah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada anaknya. Dengan mendengarkan kalimat tersebut kepada anak, dalam pandangan Islam, pendidikan dimulai dalam keluarga jauh sebelum anak lahir, yaitu dengan terlebih dahulu memilih pasangan hidup. Calon ayah harus memilih calon ibu yang baik, begitupun sebaliknya. Karena ayah dan ibu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Ayah dan ibu yang tidak baik tidak akan mampu mendidik anaknya untuk menjadi baik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan kriteria sebagai berikut. Wanita dinikahi karena 4 kriteria: karena hartanya banyak, karena turunannya baik, karena rupanya baik, karena agamanya baik. Beruntunglah kamu memilih wanita karena agamanya. Dengan kedemikian, kamu akan bahagia. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Kriteria penting menurut hadis di atas adalah beragama. Harta dan kecantikan suatu saat akan hilang. Begitu pula dengan keturunan baik, tidak akan menjamin kebahagiaan. Bahkan dengan harta, kecantikan, dan keturunan baik mungkin akan membuat seorang tinggi hati dan sombong. Dan yang menjamin kebahagiaan seorang adalah apabila orang itu beragama dan berpegang teguh kepada agamanya, itulah yang akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Hasil kuesioner angket yaitu keluarga adalah lembaga yang utama dan pertama bagi proses awal pendidikan anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seorang anak ke arah pengembangan kepribadian diri yang positif dan baik. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak dalam keluarga. Fungsi dan peran orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan biologis berupa kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, tapi juga tanggung jawab orang tua jauh lebih penting dari itu adalah memberi perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan serta pemahaman nilai. Kebutuhan psikologis bagi anak itu akan berpengaruh saat di sekolah, dan juga itu sangat penting bagi orang tua bahwa harus mengetahui kebutuhan psikologis bagi anaknya, karena itu benar-benar sangat penting bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.
Dan anak juga harus diperhatikan dan atau butuh pengawasan dari orang tuanya. Karena jika tidak ada perhatian ataupun pengawasan dari orang tuanya, maka anak akan mencari perhatian dengan kenakalannya. Seperti mungkin kayak melakukan tawuran atau apapun sebagainya lah, agar anak ini mencari perhatian kepada orang tuanya. Dengan kenakalan tersebut, anak ini akan mendapat perhatian dari orang tuanya. Itulah yang akan sangat dibutuhkan dari kebutuhan psikologis ini. Terima kasih. Ini adalah presentasi jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah yang saya buat sebagai tugas bahasa Indonesia. Dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya teliti untuk jurnal ini. Saya mohon maaf untuk dosen pembimbing saya. Sekiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.